Selamat datang di skytech.id. Kembali lagi bersama saya Ucup. Kali ini kita kedatangan laptop dari Acer yang mana ini performanya kenceng habis dan memiliki desain yang tipis. Kalian pasti penasaran laptopnya seperti apa? Jangan kemana-mana dan jangan di skip di channel skytech.id. Sudah ada di hadapan saya Acer Swift 3 SF31442R27X. Untuk spesifikasi yang digunakan oleh laptop ini menggunakan prosesor Ryzen 5 seri 4500U, kemudian RAM-nya ini 8GB DDR4 yang kecepatannya 3200 MHz. Sedangkan untuk storage-nya sendiri ini menggunakan 512GB SSD PCIe NVMe. Sedangkan untuk VGA-nya ini menggunakan bawaan prosesor yaitu AMD Radeon Graphics. Tapi untuk dari segi layarnya sendiri, laptop ini menggunakan 14 in Full HD IPS panel. Jadi ini sudah menggunakan panel IPS. Sedangkan untuk bundling dari setiap pembelian laptop ini, kalian akan mendapatkan sebuah Microsoft Office Home Student 2019 secara permanen. Dan untuk harga, ini di range harga 10 jutaan saja. Jadi langsung saja kita lihat ke bagian bodi yang dimiliki oleh Acer Swift 3. Untuk dimensi yang dimiliki ini adalah 32,3 x 21,8 cm dan ketebalannya ini cukup tipis yaitu 1,5 cm. Sedangkan untuk beratnya Acer memberikan berat yang cukup ringan atau mungkin menurut saya ini ringan sekali yaitu 1,2 kg saja di sekelas laptop Acer Swift seperti ini. Lalu untuk di bagian bahannya ini terbuat dari aluminium. Untuk di bagian cover ini ada logo Acer yang berada di bagian tengah dengan finishing chrome. Sedangkan untuk warna yang kita review ini adalah warna pure silver teman-teman. Jadi untuk di bagian bezel pun ini cukup tipis atau mungkin tipis sekali di bagian kiri dan kanan, tapi hanya sedikit tebal saja di bagian atas. Tapi ini sudah dilengkapi dengan webcam yang resolusinya 720p. Sedangkan untuk di bagian keyboard ini ukurannya kecil untuk tombolnya, tapi untuk jaraknya ini cukup lebar, jadi meminimalisir untuk kita salah menekan tombol yang sebelahnya. Sedangkan untuk tingkat kecerahan dari backlightnya sendiri ini hanya ada satu tingkat kecerahan warna. Tapi untuk touchpad ini presisi berada di bagian tengah, lalu untuk fingerprint ini berada di bawah tombol panah kanan. Lalu untuk port yang disediakan oleh Acer di sini kita lihat saja langsung di bagian kiri ini terdapat sebuah DC-in, lalu ada satu USB Type-C, HDMI port, dan yang terakhir ada sebuah USB Type-A. Sedangkan untuk di bagian kanan ini terdapat 3 buah port yaitu ada sebuah Kensington lock, satu USB Type-A dan input-output audio. Jadi Acer di sini juga memberikan fitur audio yaitu bernama DTS Audio Processing. Jadi seperti ini tampilannya dan ini berfungsi untuk kalian menyeting saat kalian gunakan untuk mendengarkan musik atau menonton film atau kalian gunakan game sekalipun atau mungkin kalian juga ingin mengcustom, ini juga bisa di sini. Jadi contohnya seperti ini. Tapi ini sedikit delay memang saat kita coba untuk on dan off, sedikit ada jeda waktu saat suaranya berganti efek, seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian performa pada Acer Swift 3 yang menggunakan Ryzen 5 seri 4000 ini. Jadi untuk di pengujian pertama ini kita menggunakan software Crystal Diskmark untuk menguji SSD-nya seberapa cepat, dan hasilnya untuk read ini mendapatkan 2458 MB per second. Sedangkan untuk write ini mendapatkan angka yang kecil yaitu 774 MB per second. Dan yang ini menjadi pertanyaan adalah tidak tahu kenapa untuk hasil write-nya ini cukup kecil. Padahal kita sudah mencoba untuk tes berulang kali atau mungkin sebanyak 5 kali. Dan hasilnya tetap di angka 700-an MB per second untuk write-nya. Kemudian ini kita melakukan pengujian menggunakan Cinebench R20 dan hasilnya adalah 2230 untuk di pengujian pertamanya. Sedangkan untuk di pengujian kestabilan atau kita looping sebanyak 10 kali ini mendapatkan rata-rata di angka 2000-an. Kalian bisa lihat hasilnya seperti ini.
Kita akan coba gunakan juga software-software editing, dan yang pertama kita menggunakan software Blender untuk menguji seberapa cepat saat digunakan untuk render 3 dimensi menggunakan CPU maupun menggunakan GPU-nya sendiri, dan hasilnya saat menggunakan CPU ini membutuhkan waktu 8 menit 11 detik saja. Sedangkan saat menggunakan GPU-nya ini mampu diselesaikan dalam waktu 11 menit 15 detik saja untuk render 3 dimensi. Tapi untuk pengujian menggunakan software Adobe Premiere Pro, laptop ini mampu menyelesaikan dalam waktu 1 menit 26 detik untuk render video 1 menit yang biasa kita gunakan dengan resolusi 1080p. Kita lanjutkan untuk pengujian menggunakan software 3D Mark, dan hasilnya ini saat kita gunakan timespace terlebih dahulu mendapatkan angka 967. Tapi saat pengujian menggunakan Firestrike ini mendapatkan angka 2576 poin. Tapi saat di pengujian menggunakan Firestrike di mode stress test ini mampu lolos dengan skor 99,4% dengan suhu CPU tertingginya ini adalah 65 derajat Celcius. Untuk game pertama yang kita gunakan di sini adalah Dota 2. Untuk hasil yang kita dapatkan adalah sekitaran 30 sampai ke 40 fps. Dengan settingan yang kita gunakan di sini adalah settingan high. Kalian bisa lihat di sini untuk settingan yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan settingan high, lalu untuk renderingnya kita menggunakan 100%. Dan hasilnya ini sangat nyaman sekali digunakan dan lancar. Oke, game yang selanjutnya kita gunakan di sini adalah CS:GO, dan hasil yang kita dapatkan adalah 60 fps sampai ke 70 fps tadi. Dan untuk settingan yang kita pakai di sini adalah settingan high. Jadi untuk settingannya kita menggunakan high, dan shader detailnya kita menggunakan very high. Dan ini nyaman sekali digunakan. Jadi kita coba gunakan untuk game PES 2021 juga, dan hasilnya ini mendapatkan FPS sebesar 30 sampai ke 40-an fps. Dan untuk settingan yang kita gunakan di sini adalah settingan yang low, karena mengingat untuk VGA dari laptop ini adalah masih menggunakan bawaan dari prosesor. Jadi ya masih bisa digunakan untuk bermain PES 2021. Jadi untuk game selanjutnya ini kita coba untuk gunakan Shadow of Tomb Raider, dan hasilnya ini kita menggunakan settingan lowest, jadi settingan paling rendah, dan untuk FPS yang didapatkan adalah sekitar 20-an. Menurut saya ini masih playable dan masih nyaman untuk digunakan, hanya saja untuk grafik yang kita dapat tidak terlalu bagus. Jadi untuk kita coba menggunakan GTA 5, dan hasilnya ini mendapatkan 30 fps dengan settingan yang sama dengan game yang berat. Jadi ini kita menggunakan settingan low, dan untuk hasilnya ini kita mendapatkan 30-an fps, dan ini stabil di 30 fps. Jadi ini adalah hardware yang digunakan oleh Acer Swift 3 yang menggunakan AMD Ryzen 5 seri 4000. Jadi untuk di bagian kiri atas ini terdapat sebuah fan yang cukup besar, kemudian di sebelah fan ini terdapat RAM yang sayangnya ini tidak bisa diupdate lagi karena ini sudah onboard atau mungkin permanen. Selanjutnya untuk di bagian kanan ini terdapat SSD, yang mana untuk kalian mengupgrade kalian harus mereplace yang sudah terpasang ini. Kemudian untuk baterai ini cukup besar, dan Acer mengklaim ini dapat bertahan hingga 12 jam pemakaian. Oke, kesimpulannya untuk laptop ini adalah laptop yang biarpun tipis tapi performanya tetap powerful, sudah didukung dengan AMD Ryzen 5 seri 4000, kemudian RAM-nya 8GB. Tapi yang cukup disayangkan adalah upgradable dari laptop ini. Ini sayangnya masih tidak bisa di-upgrade karena untuk slot RAM pun tidak ada, hanya SSD saja. Tapi ini adalah laptop yang powerful sekali biarpun tipis kalau menurut saya, dan langsung saja kita memberikan penilaian satu persatu mulai dari body dan desain, kemudian fitur dan performa dari laptop ini sendiri. Jadi dari body dan desain saya akan berikan nilai 8,5 karena untuk bodinya yang tipis, kemudian untuk beratnya yang cuma 1,2 kg saja, dan desain yang menurut saya ini adalah elegan dan tampak simple, ini saya akan memberikan nilai 8,5. Sedangkan dari fiturnya saya akan memberikan 7, mungkin karena untuk fitur yang dimiliki oleh laptop ini standar, apalagi untuk dari backlightnya pun ini hanya diberikan satu tingkat kecerahan warna saja, jadi hanya nyala dan mati. Lalu untuk dari performa saya akan memberikan nilai 8 karena performanya powerful sekali dengan Ryzen 5, kemudian RAM-nya ini sudah 8GB, dan SSD-nya ini dengan kecepatan 2000
sekitar 2000, di atas 2000 lah pokoknya. Jadi untuk keseluruhan laptop ini adalah laptop yang worth it untuk dibeli kalau untuk menurut saya. Tapi jika kalian memiliki pendapat yang berbeda atau mungkin kalian memiliki tanggapan tentang laptop ini worth it atau tidak, kalian bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jika ada kritik dan saran atau mungkin kalian ingin request next kita akan review apa, atau mungkin kalian ingin next kita akan compare apa, kalian bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Sedangkan untuk link pembelian dan info lebih lanjut tentang produk yang sudah kita review tadi, kalian bisa temukan di kolom deskripsi. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita karena kita akan review lebih banyak lagi produk-produk seputar dunia IT. Jadi sekian dulu video dari saya Ucup, see you next video.